Perkenalkan, nama saya Ida Devi Sukawijaya. Saya mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Ganesha Singaraja atau UNIKSA. Saya merupakan mahasiswa PPD program studi pendidikan matematika dengan nomor peserta PPD 2016-996-13540. Menyatakan bahwa memang benar telah melakukan praktik pembelajaran secara luring pada hari Rabu 5 Oktober 2022. Terima kasih. Halo, beres di pasal itu ya? Iya. Sebelum kita mulai, biar nggak dulu ya, agak langsung kita berdoa dulu ya. Biasa, teman-teman kelas tolong. Mari teman-teman semua, sebelum kita terima kasih ya, silakan dulu ya. Selamat pagi ya semuanya ya. Pagi. Kelas 1251 gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Oke, jadi di sini Bapak lihat ada 5 orang ya yang belum hadir ya. Nah, Bapak cek dulu ya, Bapak absen dulu. Nah, coba kalian sambil lihat apakah ada sampah mungkin ya di bawah ya, cek ya. Biar nyaman belajarnya. Nggak ada sih kayaknya ya. Aman ya. Membersihkan adalah bagian dari iman. Albit 3 bisnis. Nasiwi yang 9. Terima kasih ya. Nah, jadi gimana? Udah siap untuk belajar hari ini? Siap nggak siap? Siapin ya. Oke, jadi biar lebih semangat dulu ya, dan lebih semangat dulu kita ya selamat pagi dulu ya. Masih ingat ya caranya ya? Kita coba dulu sekali. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Ini jangan ngantuk ya, soalnya mendung-mendung gini ya dari kemarin ya. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang lanjutan yang kemarin, yaitu materinya sekarang kaidah pencandaan dan permutasi ya, kaidah pencandaan dan permutasi. Jadi di sini ya seperti yang ada di video pasal kemarin Bapak sudah periksa dan sudah hampir semuanya ya yang mengerjakan atau menonton videonya dan nilai juga bagus-bagus. Terima kasih buat kalian ya. Sudah aktif juga kemarin ya, ada di ruang diskusinya ya, ada yang ngasih saran seperti Pak soalnya jangan banyak-banyak, oke tidak Pak pertimbangkan ya, jangan terlalu banyak. Itu kayaknya di video yang kedua ya, soalnya banyak ya. Tapi Pak keasikan ngasih soal ya, gitu ya. Oke, jadi Bapak pertimbangkan juga dan beberapa pendapat atau saran lainnya, masukan lainnya Bapak terima kasih. Bapak akan pertimbangkan untuk perbaikan di video-video selanjutnya ya. Yang ada motornya itu jauh atau mobilnya jauh? Ada apa misalnya? TF.
itu Karangasem ya. Iya. Nah, TF itu kan. Jadi salah satu penggunaan itu adalah kita bisa menyusun ya banyaknya nomor plat isi yang diawali dengan DK dan diakhiri dengan TF. Jadi di sini harus apa di sini? Harus angka, 4 angka kan ya. Nah, jadi nanti dinas perhubungan itu bisa membuat prediksi. Oh, kalau misalkan DK belakangnya TF itu maksimal buat berapa buah nomor plat polisi. Atau misalkan lagi selain nomor plat polisi kan ada ide lain nggak? Kira-kira apa? Boleh ya, ketika kita nyusun buku gitu kan ya, biar cantik bukunya, kalau biar sesuai dengan urutan jadwal pelajaran gitu kan ya, ada gambarkan susunan. Contohnya lagi ketika kalian punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan gitu kan, nanti kan di plotting tuh kira-kira mana dulu yang dikerjakan, apakah kerjaan A, B atau C, ataukah B dulu A atau C. Jadi kita bisa menentukan banyaknya susunan pekerjaan. Atau juga yang paling sering kalian ingat yaitu adalah yang nomor HP. Ya. Kalau dulu zamannya Bapak itu nomor HP itu ada yang cuma 10 angka. Terus karena saking banyaknya jumlah penduduk kita ya, tahu nggak berapa jumlah penduduk Indonesia? Kasus terakhir 200. Sekitar 250 juta. Ya, bayangkan satu orang tuh sangat jarang punya satu nomor HP biasanya ya. Jadi semakin banyak kita bisa menentukan banyaknya susunan nomor HP yang dapat dibuat oleh provider. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat banyak nanti manfaat belajar dari permutasi. Berapa banyak susunan antrian yang mungkin pada suatu loket kita terdapat 3 orang. Nah ini kemarin kan kalau ada 3 orang misalkan ya, ada si A, si B, si C. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang aturan apa aja? Penjumlahan dan perkalian. Nah Bapak pancing-pancing sedikit ya, masih ingat apa enggak ya? Misalkan nih 3 orang A, B, C mau berbaris ya, mau antri nonton bioskop misalkan di loket. Menurut kalian itu ada berapa banyak susunan berbeda ya cara mereka antri? 6. Dengan cara aturan apa digunakan? Di mana di antrian pertama misalkan berapa orang yang bisa mengambil? 3 itu ya. Terus gimana Pak konsepnya yang nomor antrian kedua? 2. Karena 1 orang sudah antri di lalu paling belakang adalah sisa 1. Menggunakan aturan apa? Karena ini kejadiannya terjadi secara bersama-samanya. Nah, oke, masih ingat ya. Jadi kalau misalkan ada 4 orang A, B, C, D, maka buat kotaknya berapa? Faktorial ya. 7 faktorial itu sama dengan apa? Ada yang tahu? Oke, seperti biasa ya. Cepat banget tangannya gini ya. Biasa ikut lomba sudah cermat ya? Pasal berapa? 14. Anjani ya? Oke, menurut Anjani 7 faktorial itu sama dengan apa sebenarnya? 7 faktorial itu bentuk lainnya yaitu 7 dikali 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau sebaliknya yaitu 1 kali 2 sampai kali 7. Oke, terima kasih. Ada pertama teman-teman ya. Jadi perkalian menurun ya, 7 faktorial itu 7 kali 6 sampai kali 2 kali 1. Nah, kalau misalkan 3 secara garis besar ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama ya, kita bisa menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi semua unsur atau beberapa unsur. Pertama menganalisis. Sampai yang kedua nanti bisa menyimpulkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi semua unsur. Sudah tahu nih, sudah menguasai apa enggak sih pada hari ini akan Bapak berikan tes evaluasi ya. Dan juga nanti ada LKPD-nya, lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa. Gitu ya. Untuk ngecek kesiapan kalian. Jadi nanti itu kita akan membentuk kelompok di mana satu kelompok terdiri dari maksimal 5 orang. Ya, minimal 4 orang. Nah, jadi nanti di sana Bapak harap kerjanya kerjasama ya, saling kolaborasi, gotong royong ya. Jangan satunya kerja, satunya diam gitu ya. Jadi harus kerjasama. Dan disiplin juga. Bapak akan ngecek ya kemampuan awal kesiapan kita belajar dengan kuisis ya. Nah, jadi linknya Bapak bagikan di grup WA ya. Sudah kalian cek di grup WA?
Coba sekarang kita siap-siap ya. Silahkan. Oke. Kerjain sendiri ya. Nggak akan berpengaruh negatif terhadap nilai kalian ya, karena cuma ngecek kesiapan aja. Oh segini kemampuan awal murid bapak gitu ya, nggak usah tegang. Yang teliti ini kerjain ya. Hati-hati ya. Oke, disiplin. Oke, ini waktunya udah habis ya. Oke, terima kasih ya untuk semuanya ya. Pembelajaran berikutnya kita akan buat kelompok ya, satu kelompok maksimal 5 orang, minimal 4 orang. Oke, jadi biar nggak terlalu lama, ayo dibagi kelompoknya ya. Silakan membentuk kelompok anak-anak. Ada kalimat yang tidak jelas? Nggak ada ya? Semua masih bisa dipahami maksudnya ya? Ya, cuma nanti dikerjakan dulu ya. Terus dikerjakan juga ya dari A, B itu apa sudah buat secara urutan, C, D sampai nanti akhirnya membuat kesimpulan ya. Terus masalah yang ketiga, nah itu tentang si Nyoman ya. Kira-kira apakah ada masalah Nyoman bersedia membuat rekening tabungan di bank ABC, terus dia pakai password 6 angka, terus apakah lebih dari 1000 cara berbeda passwordnya, apakah dugaan Nyoman benar. Nah, jadi kalian memecahkan masalah yang dipikirkan oleh Nyoman ya. Jadi kayaknya untuk bahasa apa yang ditanyakan tidak ada masalah ya. Perhatikan ya, halo. Nah, jadi nanti di sana kalian tulis dulu nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya, kelompok berapa saja ditulis ya. Nah, pakai pulpen aja biar lebih bagus ya. Terus isi nomor absennya ya. Lalu Bapak akan bagi ya kelompoknya, misalkan di sana kelompok 1 ya. Di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Jadi nanti Bapak harap semua kelompoknya kerja, masing-masing punya job desk masing-masing ya. Kita saling membantu seperti itu. Jadi silahkan dibuat dikerjakan ya. Oke, nanti Bapak akan pilih untuk membantu kalian kalau ada kesulitan ya. Silakan diskusi mana dulu. Boleh menggunakan aturan tertentu ya. Berapa kota? 4 kota kan? Berarti buat 4 kota gitu ya. Jadi saya juga itu dari 4, 3, 2, 1 gitu kan. Nah, sebentar. Lihat nih, pilihan provinsinya ada berapa? 5. Tapi dikunjungi hanya misalkan provinsinya apa? Cuma tulis A, B, C, D. Nah, tetap awalnya ada berapa provinsi kan? 5 pilihan kan ya? Nah, kalau yang lain kita akan dikunjungi berapa provinsi? 2 kan? Berarti kalau 2 provinsi buat berapa kota? Iya, 2 kota gitu kan ya. Nah, jadi kotak pertama itu mengartikan apa? Ya, betul, provinsi pertama yang dikunjungi. Nah, di sini kan memang tidak akan punya 4 provinsi, tapi ini soalnya dibuat itu dari 2 dulu ya, 3 dulu seperti itu Bapak buat bersusun biar lebih dapat nanti begini ya polanya gitu. Jadi kan anggapnya provinsi A sampai provinsi E ada 5 ya. Jadi provinsi pertama itu ada berapa banyak pilihan? Nah, ada 5 provinsi ya. Lalu kotak pertama buat berapa banyak? Karena dia sudah mengunjungi 1 provinsi, maka berikutnya sisa berapa? Nah, seperti itu. Jadi sampai di sini aja. Ya, benar. Nanti habis itu baru dilanjut ya, yang B dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ya. Panas banget. Panas ya? Oh ya.
6 dari mana? Dengan aturan apa namanya? Perkalian ya. Nah, ini kalau 3 buku maka nanti polanya 3 kali 2 kali. Kalau 4 buku, seperti itu. Kalau ada 5 buku dan terima 5 yang susun, berarti ini polanya. Nah, kalau 6 seperti ini. Nah, kalau kita lihat polanya, nah, dari 3 ke 2 dia main. Kalau 2 ke 1 dia main. Nah, kalau 4 ke 3, 5 ke 4, ke 4 ke 3, semuanya berkurang. Nah, berarti kalau misalkan dia n, maka kalau berikutnya n dikali n min 1 dikali n min 2, terus nanti sampai terakhir dikali berapa? Kali 1 kali 2 kali 1. Jadi n nya berapa Pak? Oh, tergantung. Kalau mau ganti 5 berarti n nya 5 kali 4 ya. Berarti n satunya ada 5 kurang 1. Jadi di sini kita diminta untuk berusaha membuat polanya. Oh, ternyata polanya seperti itu ya. Tapi harus diperhatikan ya, 3 buku, ada 3 buku yang disusun ketiga tiganya. Oh, ini dari dibuat ya, polanya 3 faktor 3. Kalau 4 buku disusun ke 4 empatnya, jadinya 4 faktor 3. Jadi kalau ada n buku disusun ke n nya. Bisa ya? Ya, 4 jelas ya. Ya, lanjut ya dulu ya. Gimana tadi? Ya. Ya, benar ya. Dia menggunakan aturan perkalian misalnya ya. Karena ada 3 buku yang disusun ketiga tiganya. 1 buku disusun ke nah, ini artinya adalah ya seperti ini. T n, n itu dibacanya adalah permutasi n unsur dari n unsur yang ada. Maksudnya ini pertama jumlah bukunya ada berapa? Ada 3, disusun ke 3 itu disusun semuanya. Ada 4 buku disusun ke itu artinya T 4,4, artinya dari 4 disusun ke 4 yang disusun ke ya prinsipul permutasi itu ya. Jadi kalau misalkan punya n unsur yang disusun adalah semuanya, ke seluruh n. Ini bacanya kayak gitu ya. Jadi bisa bilang permutasi n dari n unsur, atau bisa juga bilang permutasi tingkat n dari n unsur, atau permutasi semua unsur. Ya. Ini udah dihitung ya? Ya. Masalahnya apa nih? Dia mau buat mama, tapi kan tadi dia kasih tahu sebenarnya sering bicara aja. Kan ditanya, menurut kalian apakah dugaan aman benar? Masalah hitung sini kan ini dapatnya segini, tapi dia kan seperti selingkuh. Berarti menurut saya ini kan sama dia juga juga ada. Karena maksudnya ternyata ada lebih banyak ya. Ini dugaannya nomor. Oke, lanjutkan ya. Gimana tadi? Oh, kalian udah pakai permutasinya ya? Boleh. Di sana B atau kombinasi itu pertanyaannya ya. Nah, kalau permutasi itu banyak cara menyusun. Perhatikan. Ingat ya, permutasi perhatikan. Kalau nanti kombinasi tidak memperhatikan bukan. Cara untuk menjadi kita ini permutasi atau enggak, bisa aja. Misalkan nih passwordnya 1, 2, 3, terus 3, 2, 1. Ini sama atau beda passwordnya? Beda kan? Tapi kalau 1, 2, 3 dengan 3, 2, 1 beda, itu memperhatikan apa enggak? Jadi kalau password itu pasti memperhatikan urutan. Jadi kalau memperhatikan urutan, gunakan ini mudah ya. Aturan perkalian juga boleh. Lanjutin yang lain juga ya. Kita tahunya. Ini masalahnya.
internasional coret dia sila 5 terus dapat dari 3 foto dari ini dari 5 kurang 2 jadi rumusnya kali 5 dikali 2 ini sebenarnya ini n faktorial yang ada dari soal terus R-nya banyak provinsi yang dikunjungi kan banyak provinsi yang dipilih kan ada 5 terus banyak provinsi yang dikunjungi kan 2 berarti R-nya 2 terus tinggal masukin kan jadi 5 faktorial kuat 3 faktorial sebenarnya lebih gampang bisa lebih tapi kalau kalian nanti boleh pakai ini ada lagi Oh yang ini ya. Oke, jadi ini sebenarnya permutasi sebagian unsur ya. Nah ini ada 5 provinsi, tapi yang disusun cuma atau yang dikunjungi cuma cuma 2 provinsi. Beda dengan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan ada 3 buku disusun ke 3-3-nya, punya 4 buku disusun ke 4-4-nya. Kalau ini ada 5 pilihan provinsi, tapi yang dikunjungi cuma 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti banyak provinsi yang dikunjungi kan mungkin lebih besar daripada pilihan provinsi kan ya. Kemana lagi kita jadinya? Jadi ya totalnya ini tuh totalnya. Ya totalnya yang disusun cuma sebanyak dengan ketentuan R-nya lebih kecil itu sama dengan ya. Halo. Sudah selesai semuanya? Belum ya, jadi nanti ini sekitar 3 menit lagi kalau dicek ya, kalau kampanye ya masalah 1, masalah 2-nya dicek lagi ya biar selesai kalau bisa ya. Nah belum, ya dilanjutin aja lagi. Oke, lanjutin ya. Nomor berapa yang paling susah? Nomor 1 sih Pak. Dia tuh masalah satu dari. Susah ya? Ya karena nggak ribet dia isi pengalaman ini Pak. Oh. Ini biar lebih jelas saja ya. Tapi nanti di apa namanya menjelaskan juga sebenarnya nggak harus ya. Cuma ini lebih menjelaskan. Oh ini tuh dari 24 ini susulannya. Tapi nanti apa nggak mungkin mewajibkan jangan harus membuat. Kenapa nggak ini? Terus 20 cara. Tak ya Pak jam. Iya caranya harus ditulis. Oke ya. Halo. Jadi semuanya udah selesai ya? Udah waktu juga, jadi nanti ada 3 masalah kan. Masalah 1 kelompok mana yang mau maju? Kelompok berapa sih? 5. Kelompok 5 ya. Jadi kelompok 5 masalah 1. Nah nanti kalau masalah 2 kamu kan juga. Sama dulu tadi. Oke, kelompok 3 sama ya? Oke, jadi masalah 1, masalah 2. Nah kalau terakhir masalah 3. Sama sih Sekali lagi. Kok jadi berapa nih? Kelompok 2. Oke, jadi kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5, kelompok 3, kelompok 2. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ke depan ya. Ayo silakan. Oh, berikan semangat untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya, perkenalkan diri dulu ya, perkenalkan. Perhatikan semuanya ya. Dicek dengan jawaban kalian ya. Ayo silakan. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Oke, silakan. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Wijaya Purnama, absen 29. 29. Perkenalkan nama saya Komandan Trikaliana, absen 18. 18. Saya Widya Romanti Pratawitra, absen 8. Absen 8. Nama saya Rana Suara Amara, absen 7. Absen 7.
Jika awalnya Herman yang memiliki 3 buku yang berbeda, berapa cara Herman dapat menyusun buku secara horizontal seperti gambar di atas? Oke. N-1 dikali N-2 dan seterusnya sampai kali 2 dan kali 1, atau bisa disebut dengan S faktorial. Jadi kesimpulannya, Jadi kesimpulannya untuk permutasian n dari unsur n adalah n faktorial atau n kali n-1 kali n-2 sampai 2 kali 1. oke, dan selesai ya. Nah, pertama itu buat kelompok 5. Kita sama-sama periksa ya. Tadi yang masalah yang A, B, C ada berapa jawaban itu? Ada 6 ya. Nah, yang lain sama? Apa ada yang memiliki jawaban berbeda? Yang B ada apa itu? Ada 24 ya. Lalu nanti kesimpulannya n adalah n faktorial. Jadi nanti perhatikan dulu, halo. Jadi di sini apa namanya? Jika ada n buku dan disusun semuanya keseluruhannya, kesimpulannya ada berapa cara? Ada n faktorial atau n kali n1 sampai kali 2 kali 1. Jadi semua sama ya. Nggak ada pertanyaan? Yang ini aman ya? Oke, jadi tepuk tangan untuk kelompok 5 ya, dan maju yang silakan ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Masalah yang kedua ini kan ceritanya itu ada 5 jumlah provinsinya, tapi yang ditunjukin itu hanya 2. Jadi ini caranya itu 5 dikali 2, karena ada 2 aja di sini. Benar 5 kali 2? Dikali 4 Oh, iya. sama dengan 20. Kalau dijadiin pola, itu jadinya 5 dikali 4 dikali Coba dong dalam bentuk faktorial ya. 3 dikali 2 kali 1 dibagi kali 2 dikali 1. Itu sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah yang kedua itu kan jumlah provinsinya 5 dan yang dikunjungi itu 3. Berarti ada 3 provinsi yang dikunjungi, berarti 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Dan untuk polanya kan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi. Itu sebenarnya kalau udah ditulis sih kan karena sama aja. Jadinya ini 5 faktorial. 5 faktorial. Jadi yang untuk di n ini dapat disimpulkan itu kan ini n berarti dapat disimpulkan itu n faktorial dibagi n dikurangi dalam kurung n faktorial. Oke, kalau langsung kesimpulannya itu yang pertanyaan yang apa? Untuk masalah yang kedua ini kesimpulannya itu dapat rumus dari masalah ini kita dapat rumus n faktorial dibagi dalam kurung n dikurangi n faktorial. Ya, itu yang permutasi n, r ya, atau permutasi tingkat r dari n unsur. Ya, oke, terima kasih. Nah, itu dari kelompok berapa tadi? 3 ya. Kira-kira di sini apakah ada yang berbeda dengan jawaban kalian? Tidak. Sama semua? Sama. Oke ya. 20, 60, lalu di sini nah apa? Oke, nggak apa-apa, silakan duduk dulu ya. Makasih ya. Tepuk tangan untuk 3 ya. Jadi udah penampilan dari semua kelompoknya ya, sudah cukup bagus buat kalian semua, sangat bagus malah ya. Nah, jadi di sini Bapak akan lanjutkan untuk mengarahkan kalian membuat kesimpulan ya. Jadi tadi kita mempelajari tentang permutasi semua unsur dan permutasi sebagian unsur. Jadi kalau permutasi semua unsur itu simbolnya bisa aja Pn, N atau dibaca permutasi tingkat n dari n unsur atau dibaca permutasi n unsur dari n unsur yang tersedia. Contohnya kayak tadi itu masalah buku-buku kan, ada 3 buku yang disusun, berapa buku? 3. 3-nya, berarti semua disusun. Ada 4 buku disusun ke 4-4-nya, berarti semuanya disusun. Itu artinya permutasi semua unsur. Masih ingat kan tadi kalau permutasi semua unsurnya itu kalau 3 buku maka cara gimana? 3 faktorial. Kalau 4 buku? Kalau 5 buku? Kalau 100 buku? Kalau n buku? Berarti n faktorial.
Iya, ya n faktorial. Artinya n kali n min 1 sampai seterusnya kali 2 kali 1. Oke, ini kayaknya kurang semangat ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, ini mendung lagi ya cuacanya ya. Semangat lagi dikit aja ya. Ini lagi banyak ya. Oke, lalu yang materi berikutnya yaitu ya tentang apa tadi? Tentang provinsi-provinsi. Ada 5 provinsi. Awalnya dikunjungi cuma berapa ya awalnya? Cuma 2. Itu artinya dari 5 unsur yang disusun cuma 2. Terus 5,3 artinya 5 unsur yang disusun cuma 3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau ini Pak cara bacanya gimana? Jadi ini cara bacanya bisa aja kalian buatnya bilangnya permutasi tingkat R dari M unsur atau permutasi R unsur dari M unsur yang tersedia. Jadi ingat unsur yang tersedia itu dibuat di depan. Unsur yang mau disusun sebanyak berapa itu dibuat di belakang. Ya. Jadi nanti masih ingat caranya gimana? N faktorial per ya, M kurangnya faktor. Ya, tadi juga sudah dijelasin sama teman-teman cara menurunkannya. Jadi seperti itu. Jadi nanti di sini R-nya boleh nggak lebih besar daripada M? Nggak mungkin yang disusun lebih banyak daripada yang tersedia. Ya, misal nih pilihan kota tersedia 5, kalian mau mengunjungi 7 kota, kan nggak ada ya. Keduanya mau kemana gitu ya. Nah, jadi ini sudah kita belajar. Kira-kira ada pertanyaan apa sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, masih semangat ya? Masih. Oke, kalau gitu sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Yuk, semangat. Ya, Bapak akan memberikan tes evaluasi di mana tesnya itu ada di e-learning. Nah, jadi sekarang silakan coba dibuka e-learning ya. Nanti buatnya di buku latihan aja ya, jangan robek-robek kertas ya. Ingat tulis nama, nomor dan kelas. Dan bisa dilihat kan ya soalnya ya. Kerjakan nanti ya. Biar Bapak tahu sejauh mana sudah pemahaman kalian terhadap materi. Aman. Bagi yang sudah selesai mengerjakan soal-soal evaluasinya bisa dikumpul ya di di foto atau di scan, langsung upload atau submit di e-learningnya langsung ya. Ingat submit, jangan sampai belum submit ya, biar Bapak bisa lihat nanti hasilnya ya. Jangan buat terlalu dekat ya, jauhin dikit ya. Nanti kan kalau kurang dekat Bapak bisa zoom. Sudah semua? Sekarang kita udah di bagian penghujung ya. Jadi sekarang Bapak mau minta bantuannya dari kalian ya. Bapak mau minta pendapat kalian, komentar kalian dan usulan kalian terkait pembelajaran hari ini. Termasuk juga pelajaran asinkronus kemarin ya lewat video pasar itu ya. Mau siapa yang mau Bapak minta tolongin? Oke, Fatma ya. Oke, Fatma minta tolong komentar Fatma. Jadi pembelajaran kali ini itu udah seru karena ada yel-yel penyemangatnya juga di awal. Jadi bikin kita semangat untuk belajar hari ini. Terus juga video pasar yang kemarin Bapak kirim di
ada juga kerjasama kelompok yang bisa kita semakin mengerti tentang materi yang dipelajari hari ini. Dan kedepannya Pak untuk untuk selanjutnya mungkin kelompok saya yang dipilih tanpa sulit. Jadi kelompok saya yang maju. Oh iya, tapi belum dapat baju ya. Kalah tadi ya, kalah sulit ya. Ya, jadi makasih ya untuk dari Fatma ya. Lagi satu ada nggak Bapak minta tolong? Oh ya, buat tangan dulu ya. Indri Jadaya. Indri kira-kira pendapatnya gimana? Menurut saya sih dari Bapak ngajar tadi udah bagus, saya gampang ngerti juga kan materinya. Cuman Pak untuk kayak misalnya tugas kelompok tuh dikurangin gitu Apanya dikurangin? masalahnya. Oh, masalahnya. Kalau misalnya masalahnya ada 3 jenis itu mending perorangan aja karena kalau misalnya kan kita durasinya sedikit juga. Ya. Misal ada banyak masalah kita bisa bagi kita bagi lagi jadi kita terfokus di satu masalah aja. Masalah itu kita nggak sepertian. Jadi kayak kita emang sih teman-temannya udah ada presentasi. Iya, udah presentasi kan ya? Iya. Udah jelas ada presentasi. Udah jelas kan kurang puas aja rasanya. Karena kita kan nggak ngerjain yang bagian presentasi. Oh, gitu. Tapi selebihnya udah. Nah, oke, makasih juga Indri ya. Makasih buat Indri ya. Oke, jadi benar ya. Nah, kadang-kadang itu apa kalau pikir kalau misalkan 3 masalah terlalu banyak, mungkin cuma gimana kalau 2. Cuma lebih sedikit nanti. Lebih banyak yang kita kalau respon tidak kerjakan ya. Sekali buka. Ya benar, kalau kita punya kayak juga. Karena nanti kalau misalkan ngerjainnya sama-sama, takutnya nanti waktunya habis. Karena cuma sekitar 30 menit. Oke, terima kasih semua ya atas masukan atas sarannya. Masih semangat ya? Masih. Semangat lagi sekali ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Jadi terima kasih banyak ya. Nah, kita udah di akhir dan Bapak ingatkan untuk kalian pembelajaran berikutnya kita lanjut ya, yaitu permutasi siklis. Jadi nanti silakan dicek lagi e-learningnya. Bapak sudah kirimkan video-video untuk permutasi siklisnya. Silakan dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lagi ya, semangat belajarnya, disiplinnya ya, dan juga antusias belajarnya. Jadi Bapak sudah senang ya, Bapak sudah aktif mengerjakan pasal, nanti dikerjakan lagi ya. Nah, jangan dilupakan. Dan juga nanti kalau misalkan kalian punya pendapat, punya usulan, sampaikan di ruang diskusi. Nah, kalau sudah berjalan dengan baik, kita berdoa juga ya untuk perjalanan selanjutnya dimudahkan juga. Bapak minta tolong doa ya. Baik teman-teman semua, setelah kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa dapat diakhiri. Oke, terima kasih. Kita langsung tutup dengan drama santi aja ya. Om Santi. Om Santi 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 Om. Oke, makasih ya. Nanti Bapak minta tolong ke CD-nya dikembalikan ya. Oke, makasih.